Assalamualaikum. Salam rahayu sedulur Kliwon yang saya muliakan. Mari kita bicara dengan kejujuran batin yang paling dalam. Sebagai sosok yang ditakdirkan menyandang gelar jantung bumi, Anda lahir dengan sebuah pusaka yang tak kasat mata, yaitu aura yang seharusnya bersinar keperakan, tenang, namun sangat berwibawa. Aura Anda adalah sumber kehidupan. Ia adalah napas bagi lingkungan sekitar, kekuatan bagi keluarga, dan magnet bagi rezeki yang berkah. Namun, di balik keistimewaan itu, tersimpan sebuah kerawanan yang nyata. Karena Anda memiliki kepekaan rasa yang jauh melampaui weton-weton lainnya, aura Anda menjadi ibarat kaca kristal yang paling bening. Sekali saja terkena debu, ia akan nampak kusam. Sekali saja terkena asap, ia akan menjadi gelap. Inilah yang membuat aura seorang Kliwon paling rentan, terhalang, atau tertutup oleh kabut energi negatif yang seringkali tidak Anda sadari kedatangannya. Bayangkanlah sebuah siang hari yang terik. Matahari sebenarnya ada di sana, di puncak langit, tetap membara dan tetap perkasa. Namun, karena ada mendung tebal yang berarak menutupi permukaannya, bumi di bawahnya menjadi gelap, suasananya menjadi dingin, dan kehidupan seolah kehilangan semangatnya. Begitulah kondisi Anda ketika aura Kliwon sedang terhalang. Sinar kehebatan Anda tidak hilang, ia tetap ada di dalam sana, namun pancarannya terhenti oleh lapisan kabut yang menyelimuti jiwa Anda. Kabut ini bisa datang dari rasa lelah yang menumpuk, dendam yang belum tuntas, hingga pengaruh energi sawap dari lingkungan yang tidak selaras dengan jati diri Anda. Mengapa sedulur harus mengenali tanda-tanda ini? Karena seringkali, seorang Kliwon merasa hidupnya sedang dirundung nasib buruk atau dikutuk oleh kesialan. Padahal kenyataannya sederhana, aura Anda hanya sedang tertutup. Ketika saluran energi antara diri Anda dan semesta tersumbat, maka bantuan Tuhan pun seolah-olah sulit untuk sampai ke tangan Anda. Ibarat sebuah lampu yang ditutupi kain hitam, cahayanya tidak bisa menerangi jalan, dan Anda sendiri akhirnya sering tersandung di kegelapan. Mari kita bedah lebih dalam, kita telusuri satu persatu tanda-tanda itu agar Anda bisa segera menyadari, mencuci kembali kristal jiwa Anda, dan kembali berdiri tegak sebagai sang pancer yang cahayanya menuntun banyak orang. Pahami ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar sedulur memiliki kesadaran spiritual untuk merawat pusaka yang sudah Gusti titipkan di dalam dada. Ciri yang paling sering diabaikan namun paling nyata adalah munculnya rasa lelah yang terasa asing. Ini bukanlah lelah fisik biasa yang bisa hilang hanya dengan tidur 8 jam atau beristirahat di kursi empuk. Ini adalah kelelahan eterik, sebuah kondisi di mana baterai spiritual Anda terkuras habis. Ciri-cirinya, Anda mungkin sering merasakan keanehan saat terbangun di pagi hari. Alih-alih merasa segar, tubuh Anda justru terasa seperti habis memikul beban berkuintal-kuintal semalaman. Kelopak mata terasa lengket dan berat untuk dibuka. Pundak serta tengkuk terasa kaku dan tegang seolah ada beban tak kasat mata yang hinggap di sana. Muncul keinginan yang sangat kuat untuk menarik diri, mengunci diri di kamar, dan menjauh dari segala interaksi sosial, karena setiap sapaan orang lain terasa seperti beban tambahan bagi Anda. Bagi seorang Kliwon, ini adalah sinyal darurat bahwa aura Anda sedang mengalami kebocoran. Karena Anda adalah jantung bumi yang memiliki sifat menyerap energi sekitar, tanpa Anda sadari batin Anda telah menjadi spons yang menyerap sampah-sampah emosi orang lain, keluh kesah lingkungan, atau energi negatif, sawab, dari tempat-tempat yang Anda kunjungi. Energi murni Anda habis hanya untuk menetralkan racun-racun spiritual tersebut, sehingga Anda kehilangan daya untuk menghidupi diri sendiri. Tanda yang kedua, sedulur, wajah terlihat kusam, tanpa cahaya. Secara lahiriah, orang-orang di sekitar Anda akan mulai menangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang padam dari diri Anda. Ini sama sekali bukan tentang warna kulit, bukan pula tentang penggunaan kosmetik atau perawatan wajah yang mahal. Ini adalah tentang hilangnya pancaran daya tarik alami yang seharusnya menjadi hak prerogatif setiap jiwa Kliwon. Ciri-cirinya, pernahkah Anda merasa sudah berdandan sangat rapi, menggunakan pakaian terbaik, bahkan tersenyum di depan cermin, namun cermin itu justru memantulkan bayangan yang terlihat layu? Wajah Anda terlihat kusam atau dalam istilah Jawa disebut kuleu, sebuah kegelapan yang datang dari dalam. Orang lain, bahkan mereka yang tidak terlalu dekat dengan Anda, akan sering bertanya dengan nada khawatir, apakah Anda sedang sakit, atau sepertinya Anda sedang menanggung masalah besar.
Padahal, mungkin secara logika Anda merasa baik-baik saja. Ini adalah tanda bahwa cahaya pancar Anda, sinar sejati yang berada di pusat batin, sedang tidak mampu menembus keluar. Ada lapisan tipis namun pekat yang mengendap di kulit luar aura Anda. Lapisan ini terbentuk dari sisa-sisa emosi negatif yang belum tuntas, seperti dendam yang masih tersimpan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan, atau rasa sedih yang dipendam sendiri. Energi gelap ini membungkus aura Anda, membuat pesona magnetis yang seharusnya membuat orang segan dan tertarik kepada Anda justru berubah menjadi aura yang membuat orang ingin menjauh tanpa alasan yang jelas. Tanda yang ketiga sedulur, lisan yang kehilangan, tuah. Bagi seorang Kliwon, lisan adalah perpanjangan dari kesaktian batin. Saat aura Anda sedang jernih dan terbuka, setiap kata yang Anda ucapkan memiliki bobot yang mampu menggetarkan relung hati orang lain. Namun, saat aura itu tertutup, lisan Anda akan kehilangan daya magisnya, seolah-olah suara Anda hanya lewat begitu saja seperti hembusan angin yang hambar. Pernahkah Anda merasakan momen di mana Anda berbicara dengan maksud yang sangat baik, namun orang lain justru menangkapnya sebagai serangan atau penghinaan? Anda sedang memberi nasihat yang tulus, tetapi teman atau kerabat Anda malah tersinggung dan menjauh. Bahkan, ketika Anda berada di posisi pemimpin atau kepala keluarga, perintah Anda seolah dianggap angin lalu, bawahan sering menyepelekan, dan anak-anak seolah kehilangan rasa hormat. Anda merasa suara Anda tidak lagi memiliki taring atau kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Maknanya, ini menandakan bahwa getaran suara Anda telah kehilangan ruh. Getaran yang keluar dari tenggorokan Anda terhambat oleh energi kotor yang menyumbat saluran cakra tenggorokan. Ini biasanya terjadi akibat akumulasi dari kebiasaan bicara sia-sia, sering mengeluh, atau yang paling fatal, seringnya Anda mengingkari janji yang Anda buat sendiri. Lisan Anda menjadi tawar karena batin Anda tidak lagi sinkron dengan ucapan Anda, sehingga alam pun tidak lagi memberi tenaga pada kata-kata Anda. Tanda selanjutnya, rezeki menjadi mampet. Ini adalah tanda yang paling sering membawa kegelisahan bagi sedulur Kliwon. Anda mungkin merasa sudah bekerja sangat keras, strategi sudah matang, dan pintu peluang sudah terbuka lebar. Namun anehnya, segala sesuatunya selalu gagal di detik-detik terakhir. Ciri-cirinya, Anda akan menemui pola yang sangat menjengkelkan dalam urusan mencari nafkah. Transaksi bisnis yang tinggal selangkah lagi menuju kesepakatan tiba-tiba batal, tanpa alasan yang masuk akal. Pelanggan yang tadinya sangat antusias dan sudah berjanji untuk datang, mendadak hilang kabar seolah ditelan bumi. Lebih jauh lagi, uang yang berhasil masuk ke kantong Anda seolah-olah hanya numpang lewat. Ada saja urusan mendadak yang menguras habis tabungan tersebut. Entah itu kendaraan yang tiba-tiba rusak, alat rumah tangga yang patah, atau kebutuhan-kebutuhan kecil namun beruntun yang sifatnya menguras energi dan materi. Fenomena ini adalah tanda bahwa magnet rezeki di dalam diri Anda sedang kehilangan daya tariknya karena tertutup oleh mendung batin. Dalam hukum tarik-menarik energi, alam semesta bekerja berdasarkan sinyal yang Anda pancarkan. Jika aura Anda tertutup kabut kegelapan, sinyal keberadaan Anda sebagai jantung bumi menjadi lemah dan tidak terlihat oleh radar keberuntungan. Peluang-peluang emas sebenarnya lewat di dekat Anda, namun mereka tidak mampu hinggap karena frekuensi batin Anda sedang tidak selaras dengan frekuensi kelimpahan. Anda sedang berada dalam kondisi spiritual yang tidak terlihat oleh mata kemakmuran. Dan tanda yang terakhir, pikiran, gramyang, gelisah tanpa sebab. Dalam istilah Jawa, gramyang menggambarkan kondisi pikiran yang melayang-layang tanpa arah, tidak menentu, dan kehilangan kemampuan untuk berpijak pada kenyataan saat ini. Anda kehilangan kemampuan untuk fokus, dan ketenangan yang biasanya menjadi ciri khas Anda berubah menjadi kegelisahan yang amat sangat. Ciri-cirinya, Anda akan sering merasakan serangan cemas yang datang secara tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas. Kecemasan ini biasanya mencapai puncaknya pada waktu-waktu transisi energi, terutama saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat atau waktu maghrib, serta saat Anda hendak memejamkan mata untuk tidur. Hati Anda sering dirundung perasaan langut, sebuah rasa sedih yang sangat dalam, sepi yang menyayat, dan rindu yang tidak tahu tujuannya kemana, seolah-olah Anda sedang meratapi sesuatu yang tidak Anda ketahui. Selain itu, sensitivitas Anda sebagai jantung bumi mulai berubah menjadi bumerang.
Anda sering merasa tidak nyaman meskipun berada di dalam rumah sendiri. Anda merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap, atau merasakan kehadiran asing yang membuat bulu kuduk sering meremang tanpa sebab. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru terasa gerah dan membuat batin Anda ingin segera pergi namun tak tahu harus kemana. Ini adalah tanda paling nyata bahwa benteng gaib atau pertahanan energi Anda sedang dalam titik terlemah. Karena aura Anda tertutup kabut negatif, ia tidak lagi berfungsi sebagai perisai, melainkan justru menjadi magnet bagi energi-energi liar dari luar. Energi negatif dari lingkungan, residu emosi orang lain, bahkan pengaruh astral yang rendah, dapat dengan mudah masuk dan mengacak-acak ketenangan di dalam pusat batin Anda. Batin Anda sedang mengalami turbulensi hebat, karena jantung Anda tidak lagi berdetak dalam harmoni. Akibatnya, frekuensi batin Anda menjadi kacau dan mudah terombang-ambing oleh tarikan energi luar yang tidak selaras. Anda sedang berada dalam kondisi terbuka secara negatif, di mana Anda menyerap kotoran spiritual tanpa mampu menyaringnya kembali. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, jangan biarkan hati Anda berlarut dalam kesedihan setelah mengenali tanda-tanda tadi. Ingatlah, mendung setebal apapun tidak akan pernah bisa menghapus keberadaan matahari. Ia hanya menundanya sejenak. Karena Anda adalah sang pancer, Anda memiliki kemampuan alami untuk melakukan self-healing atau pembersihan mandiri. Untuk mengatasi kelelahan etrik dan beban sawab yang menempel di pundak, Anda perlu melakukan pembersihan fisik yang bersifat metafisika. Caranya, larutkan segenggam garam krosok, garam kasar, ke dalam 1 ember air. Jika memungkinkan, tambahkan rendaman bunga mawar atau irisan jeruk nipis. Gunakan air ini untuk mandi di malam hari, lebih utama di atas jam 11 malam. Dan niatkan, saya niatkan membersihkan seluruh energi negatif, beban orang lain, dan segala kotoran yang menempel pada aura saya. Kembali suci, kembali fitrah, kembali terang. Garam adalah penetral energi negatif paling kuat yang disediakan oleh alam. Sedulur, untuk mengembalikan cahaya di wajah yang kusam, Anda harus berani membedah batin sendiri. Caranya, ambillah waktu hening sendirian. Akui di hadapan Gusti bahwa Anda masih menyimpan dendam atau rasa kecewa. Efeknya, begitu dendam terangkat, aliran energi dari jantung ke wajah akan kembali lancar. Wajah Anda akan kembali bercahaya secara alami, sumringah, tanpa bantuan alat apapun. Dan yang ketiga, untuk mengembalikan tuah pada ucapan Anda yang sempat tawar, Anda harus melakukan kalibrasi pada lisan. Caranya, selama 3 hari berturut-turut, berlatihlah untuk tidak bicara kecuali benar-benar perlu. Hindari gosip, hindari mengeluh, dan hindari memperdebatkan hal sepele. Penggantinya, gunakan lisan Anda untuk berzikir atau merapal kalimat-kalimat agung secara halus di dalam hati. Ini akan mengisi kembali nyawa pada setiap kata yang Anda ucapkan nantinya. Orang akan kembali segan mendengar suara Anda, karena getarannya sudah kembali berisi. Laku berikutnya, sedulur, untuk menarik kembali magnet rezeki yang sempat menjauh, Anda harus memancingnya dengan energi kerelaan. Caranya, berikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada yang tahu. Kepada orang yang benar-benar membutuhkan, atau beri makan hewan liar di jalanan. Dengan memberi secara ikhlas, Anda sedang memberikan sinyal kepada alam semesta bahwa saluran Anda sudah terbuka dan siap dialiri kembali. Ini adalah cara tercepat untuk menghancurkan hambatan-hambatan kecil yang sering membatalkan transaksi atau peluang Anda di detik terakhir. Dan yang terakhir, untuk mengatasi pikiran yang gramyang dan rasa gelisah di waktu maghrib, Anda harus kembali duduk di singgasana Anda. Caranya, setiap waktu maghrib atau sebelum tidur, duduklah bersila dengan punggung tegak. Fokuskan seluruh kesadaran Anda pada detak jantung di dada kiri. Bayangkan sebuah cahaya putih keperakan terpancar dari sana, membungkus seluruh tubuh Anda seperti kepompong cahaya. Afirmasikan atau yakinkanlah pada diri, saya adalah pusat. Saya adalah pancer. Segala energi liar di luar tidak memiliki kuasa atas diri saya. Saya tenang, saya aman, saya terlindungi. Ini akan memperkuat benteng gaib Anda
sehingga tidak ada lagi energi luar yang bisa mengusik ketenangan batin Anda. Sedulur Kliwon, lakukanlah salah satu atau semua laku di atas dengan keyakinan penuh. Anda akan merasakan dalam waktu singkat, beban di pundak akan luruh, wajah kembali bersinar, dan keberuntungan seolah-olah mengantre untuk menyapa Anda kembali. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, sampailah kita pada muara dari segala rahasia yang telah kita bedah bersama. Mengenali tanda-tanda aura yang tertutup bukanlah untuk membuat Anda berkecil hati, melainkan sebuah undangan dari alam agar Anda segera berbenah dan kembali menduduki singgasana sejati Anda sebagai sang pancer. Menjadi seorang Kliwon adalah sebuah anugerah sekaligus amanah yang besar. Anda adalah sosok yang diciptakan untuk menjadi pusat keseimbangan, tempat di mana 4 penjuru angin menggantungkan harmoni. Maka, sangatlah wajar jika sesekali batin Anda merasa lelah, lisan Anda terasa tawar, atau rezeki Anda seolah tertutup mendung. Itu hanyalah tanda bahwa peranti spiritual Anda perlu dibasuh kembali. Ingatlah selalu pesan ini sedulur. Kekuatan Anda tidak pernah hilang, ia hanya sedang tertutup. Setelah Anda melakukan laku resik dan mulai menjaga lisan serta janji, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Beban asing di pundak yang selama ini menghimpit akan luruh. Pikiran yang tadinya geramyang dan gelisah akan kembali fokus, setajam mata elang namun setenang telaga. Itulah saat di mana aura Anda kembali terbuka, memancarkan sinar keperakan yang membuat siapapun yang memandang akan merasakan kesejukan dan kewibawaan. Hidup yang ayem tentrem bagi seorang Kliwon akan terwujud dengan sendirinya ketika Anda sudah berhenti, berkelahi, dengan keadaan luar dan mulai memenangkan pertempuran di dalam diri. Saat batin Anda jernih, Anda tidak perlu lagi mengejar keberuntungan. Keberuntunganlah yang akan mencari jalan untuk menemukan Anda. Jadikanlah pembersihan ini sebagai kebiasaan, bukan hanya saat Anda merasa jatuh. Rawatlah aura Anda sebagaimana Anda merawat pusaka yang paling berharga. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati namun memiliki harga diri yang tinggi. Tetaplah menjadi jantung yang menghidupi, namun jangan biarkan racun dunia merusak detak murni Anda. Kini, langkah kaki Anda akan terasa lebih ringan. Bayang-bayang kegelapan yang kemarin menghantui di waktu maghrib akan berganti menjadi perlindungan yang kokoh. Anda adalah Kliwon, sang jantung bumi. Bersinarlah kembali, dan biarkan dunia merasakan hangatnya kehadiran Anda. Like video ini jika sedulur suka, atau sekiranya bermanfaat. Sampai bertemu di pepadang selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.